Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang masalah fiqih. Kita membicarakan pada pagi hari ini tentang as-sulhu atau al-islah. Apa itu artinya as-sulhu? Dikatakan di sini ma'nahu fil lughah as-sulhu huwa at-tawfiqu ay qata' al-munaza'ah. Sulhu secara bahasa di sini maksudnya perdamaian. Bermakna mengharmoniskan. Qata' al-munaza'ah yaitu menghentikan pertikaian. Wa fi syara' secara istilah syar'i, as-sulhu itu adalah huwal 'aqdul ladzi yanqati'u bihi khusumah al-mutakhassimin. Syar'i, secara istilah, as-sulhu adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara kedua belah pihak. Ya, karena ada pertikaian, ada masalah, maka diadakanlah akad sulhu. Ini definisi daripada sulhu, yaitu berdamai setelah ada masalah-masalah atau pertikaian. Maaf saya batuk. Paham ya Bapak Ibu ya? Apa itu as-sulhu? As-sulhu adalah akad, ya, akad perjanjian yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan di antara kedua belah pihak. Daripada ribut, daripada nanti ujung-ujungnya dendam, maka mari berdamai. Itu artinya apa? As-sulhu. Dalam masalah apa? Terutama dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah.
Misalnya seseorang membangun rumah, seperti waktu itu ada pertanyaan di sini, di mana ketika membangun rumah dia tidak tahu, tidak sadar telah mengambil tanah tetangganya walaupun tidak banyak, misalnya 30 cm. Ini tentunya tidak boleh, pelanggaran. Maka orang ini mendatangi tetangganya dan mengatakan, "Bapak, minta maaf, tanah Bapak itu 30 cm, saya secara tidak sadar saya bangun, apalagi sudah 2 lantai misalnya. Maaf Bapak, bagaimana ini?" Tetangganya mengatakan, "Tidak boleh. Ya saya ingin damailah Pak, gimana caranya? Bagaimana kalau saya beli tanah itu?" Terima kasih. "Saya hargai dengan harga sekarang." "Oh ya sudah kalau gitu." Ya akhirnya dibeli. Jadi akadnya menjadi apa? Jual beli. Damai itu dengan akad jual beli. Maka ini dikatakan sulhu. Ya ini bagus, dibolehkan. Adillatu masyru'iyatu. Ini dalil pensyariatan sulhu ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan juga ijma' ulama kaum muslimin. Faminal kitab qauluhu ta'ala, di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Was-sulhu khair." Sulhu itu, damai itu baik. Dalam surah An-Nisa ayat 128. Ya, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ya. Kadang mereka itu orang-orang beriman terjadi perselisihan, bahkan terjadi apa? Peperangan. Apakah bisa? Bisa, hadirin sekalian. Namanya terjadi perbedaan pendapat. Ya, tetapi tidak boleh mengkafirkan. Karena sesama orang apa? Beriman. Seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib waktu itu sebagai Amirul Mukminin dengan Muawiyah yang waktu itu sebagai gubernur Syam. Terjadi perselisihan. Ya, mereka adalah ahli ijtihad, para sahabat ini. Ijtihadnya adalah menurut Muawiyah, pembunuh-pembunuhnya Khalifah Utsman ini harus ditangkap. Harus apa? Ditangkap. Karena Khalifah Utsman itu dibunuh, dipenggal kepalanya, disiksa sebelum dibunuh itu. Ya. Kemudian pendapatnya Ali bin Abi Thalib sepakat untuk ditangkap, tapi tidak sekarang. Sekarang itu lagi kosong kekuasaan dan itu bahaya. Harus ditentukan kepala negara, seorang Amirul Mukminin atau khalifah. Ya, dan Ali tidak tahu siapa pembunuhnya. Karena pembunuhnya itu tiba-tiba langsung masuk pada kubunya Ali. Waktu itu musim haji. Para sahabat banyak yang tidak tahu. 2.000 orang. Ya, yang mengepung rumahnya Utsman selama 40 hari. Tentunya tidak boleh mengadili atau menyerbu seseorang yang tidak tahu, hadirin sekalian. Kecuali kalau sudah jelas orangnya itu. Nah, terjadi perselisihan. Akhirnya terjadi salah pemahaman, ada yang menyulut fitnah, akhirnya perang. Waktu itu sebetulnya tidak perang, mau damai, tapi ada yang menyulut fitnah. Itu yang terjadi.
Sehingga dari perang Siffin itu banyak yang meninggal dunia. Ada 100.000 yang meninggal dunia saat itu. Ini permasalahan besar ini. Nah, ketika begitu banyak yang jatuh korban, mereka mengangkat Al-Quran. Dua kubu ini mengangkat apa? Al-Quran. Kita damai. Ya, kita damai. Nah, di situ akhirnya terjadi apa? Sulhu. Ini penting sekali. Wasulhu khair. Dan sulhu itu apa? Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka itu, kecuali bisikan-bisikan ya menyuruh orang, menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tapi kalau bisikan-bisikan yang mengadu domba, isinya fitnah, ya itu tidak boleh, haram hukumnya. Berbisik-bisik sebagaimana dulu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin. Ya, jadi ketika seorang muslim melewati gerombolan daripada orang-orang Yahudi, orang Yahudi itu saling berbisik-bisik di antara mereka. Orang muslim ini melihat, sehingga apa yang terjadi? Ini akan terjadi suudon. Orang muslim mungkin merasakan bahwa mereka itu akan membunuhnya atau berbuat jahat terhadap dirinya. Padahal tidak boleh terjadi perjanjian damai di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Maka ini kemudian dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbisik-bisik dalam arti untuk mencelakakan, membuat sedih saudaranya atau manusia yang lain, ya, yang berisikan fitnah, menjelekkan. Maka yang dikatakan di sini oleh Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Najwa itu berbisik-bisik dengan suara lirih. Najwa artinya apa? Najwa. Tidak ada kebaikan kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka itu. Illa, ada perkecualian, man amara bisadaqatin, orang yang ya, kecuali orang yang memerintahkan orang lain untuk bersedekah. Misalnya, ya jemaah, mari kita bantu pembangunan masjid fulan. Ya jemaah, ada ikhwan kita yang lagi sakit, mari kita bantu. Ini orang yang baik, bagus di sini. Omongan-omongan, obrolan yang apa? Baik, hadirin sekalian. Memerintahkan orang untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Au ma'rufin, atau berbisik-bisik atau ngomong yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik, ngomong masalah ilmu berbisik-bisik, masalah iman, kok iman ini lemah. Ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Itu boleh. Au islahim bainan nas, dan yang ketiga mengadakan perdamaian di antara manusia yang lagi berselisih. Ini kok ribut, kenapa ini? Kok enggak saling menyapa ini? Dua saudara, ayo kita damaikan. Ya, kita apa? Damaikan supaya tidak ribut, supaya tidak dendam. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Islah bainan nas, yakni as-sulhu, perdamaian, mendamaikan orang yang berselisih. Apa masalahnya? Diselesaikan. Ya, apalagi sebagai seorang muslim mempunyai sumber hukum yang kuat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kunci dalam menyelesaikan segala masalah. Quran itu, baik masalah dulu maupun masalah kontemporer.
Itu ada semuanya di dalam Al-Quran, hadirin sekalian. Barang siapa yang berbuat demikian itu karena mencari keridhaan Allah, maka kami beri dia pahala yang besar. Ya, jadi inilah dasar-dasar dari Al-Quran tentang sulhu, hadirin sekalian, yaitu berdamai. Nabi juga suka berdamai daripada perang. Perang solusi terakhir itu di zaman Nabi itu. Atau Nabi mengadakan perang karena diperangi. Ya, Nabi mengadakan perang kebanyakan digarai dulu. Utusan-utusan Nabi dibunuh, ya kan? Maka Nabi mengadakan peperangan. Pedagang-pedagang muslimin diganggu, dibegal di tengah jalan. Ya, ini harus dihentikan. Tapi pada dasarnya Islam yang dibawa oleh Nabi itu mengajak kepada perdamaian, karena perang itu suatu yang buruk, terpaksa. Walaupun berperang di jalan Allah itu berpahala besar, hadirin sekalian, tapi akan mengakibatkan kesedihan dan berbagai macam masalah. Kemudian as-sulhu dari as-sunnah. Dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian di antara kaum muslim itu boleh. Ya, walaupun muslim terjadi masalah-masalah. Ya, tidak di zaman kita saja, di zaman Nabi ya itu ada masalah-masalah, hadirin sekalian. Makanya supaya tidak masalah, urusannya nanti lancar di hari kiamat, tidak saling menuduh, maka diadakanlah sulhu. Ya, itu boleh illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali sulhu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu tidak boleh. Ya, misalnya apa? Tukar menukar anak, tidak boleh. Ya, jual beli anak, tidak boleh. Anak dijual belikan. Hadirin sekalian, ini tidak boleh. Dalam hal akad-akad yang batil, ya, atau memberikan syarat-syarat yang batil, tidak boleh. Ya, kullu syartin laysa min kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat-syarat yang tidak berdasarkan Al-Quran, maka itu batil. Ya, dikatakan as-sulhu jaiz. Jaiz itu lawannya apa? Batil. Ya, dalam istilah fikih yubtil, membatalkan, batal. Lawan kata daripada jaiz. Kalau jaiz itu sendiri boleh, as-sulhu itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali kata Nabi yang menghalalkan haram dan mengharamkan yang halal. Ya, damai dalam berbuat maksiat, bersepakat dalam berbuat apa? Maksiat. Riba itu jelas-jelas haram, tapi kemudian kita damai aja, halal aja, yang penting damai. Itu tidak boleh. Ya. Jadi itu keterangan dari Nabi. Kemudian dari ijma' para ulama sepakat disyariatkannya as-sulhu, perdamaian di antara manusia, tujuannya mencari ridha Allah, kemudian ridha kedua belah pihak yang bertikai, hadirin sekalian. Ya. Jadi akad sulhu itu telah disyariatkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan Ijma'. Sulhu ini Bapak Ibu macam-macam. Yang pertama, sulhu di antara suami istri. Ya. Kalau dikhawatirkan apa? Bertikai, mengadakan sulhu. Jadi apa namanya, agar terjalin hubungan yang harmonis, sulhu. Apa maunya istri, apa maunya apa suami,
terkadang melibatkan wakil daripada kedua belah pihak. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 35, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan, perselisihan antara suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu, memberikan keharmonisan lagi. Ya, jangan sampai didiamkan terjadi masalah dalam rumah tangga, hadirin sekalian. Cepat diselesaikan. Ya. Ini perlu kalau terjadi masalah. Apalagi misalnya istrinya masih mencintai suaminya. Ribut, khawatir suaminya menikah lagi misalnya, atau khawatir suaminya itu menceraikannya. Maka mengadakan sulhu. Nabi memuji seorang wanita, ya, tiba-tiba dia mendatangi suaminya dan meletakkan kedua tangannya di tangan suaminya dan mengatakan, "Wahai suamiku, ini kedua tanganku ini. Maafkan aku. Sungguh aku tidak bisa tidur sampai pagi. Sampai engkau maafkan." Diceritakan sama Nabi wanita salihah ini. Bisa jadi, hadirin sekalian, wanita ini benar, suaminya salah. Bisa jadi. Tapi ini istri tidak suka ada masalah yang berlarut-larut sampai besok. Kalau bahasa kita, wis damai aja sudah suamiku, damai. Wis saya minta maaf. Saya minta apa? Saya minta maaf kalau saya salah. Padahal mungkin faktanya suaminya yang apa? Yang salah. Tapi dia tidak mau masalah sudah. Pusing dengan masalah itu. Minta damai sudah. Maafkan saya. Nah, itu istri yang calon penghuni surga seperti itu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Namanya rumah tangga itu pasti ada masalah-masalah, ada kerikil-kerikil. Itu cobaan itu. Kalau ada rumah tangga yang paling sukses, tidak ada masalah, rumah tangganya siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu seorang suami yang yang akhlaknya baik, uswatun hasanah. Maka jelas rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak ada masalah. Tapi faktanya ada enggak masalah? Ada. Nabi itu menghadapi masalah-masalah. Masalah apa? Ekonomi pernah. Ya, istri-istri Nabi pernah mengatakan, kami pernah 3 bulan berturut-turut tidak masak, hanya makan kurma dan minum air saja. Masalah ekonomi, hadirin sekalian. Tapi mereka menyelesaikannya dengan sabar, ya, dengan sulhu damai. Pernah hampir mau diceraikan sama Nabi mereka itu. Tapi akhirnya damai lagi. Karena mereka menuntut yang lebih, yang Nabi tidak bisa memberikan. Perhiasan dan sebagainya. Itu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat ini, hadirin sekalian.
Padahal Nabi bisa saja membangun istana, menaklukkan negeri-negeri, mendapatkan ghanimah. Bisa. Tapi Nabi disuruh oleh Allah untuk zuhud di dunia ini. Enggak boleh bermewah-mewah. Mengajarkan umatnya agar selalu peduli sama alam akhirat. Jangan sampai tergiur dengan kehidupan dunia berlebihan. Nabi mengajarkan seperti itu. Hadirin sekalian, ya ini sudah, kalau kalian tidak mau, kalian saya ceraikan semuanya. Kata Nabi seperti itu. Tapi akhirnya istri-istri Nabi yang mukminat ini akhirnya lebih memilih sama siapa? Nabi. Hadirin sekalian, Aisyah begitu juga, lebih memilih sama Nabi, hidup sama Nabi dalam suka dan duka. Itulah rumah tangga. Masalah fitnah, pernah terjadi fitnah. Ya, ranjang Nabi difitnah. Istri Nabi berselingkuh katanya sama seorang sahabatnya yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Dituduh zina. Bayangkan. Tak tanggung-tanggung, ini fitnah luar biasa. Nabi tidak faham. Bingung Nabi ini. Tidak tahu Nabi, tidak tahu hal yang gaib Nabi ini. Baru setelah 50 hari diberitahu sama Allah. Nabi tanya sama sini, tahu kamu siapa Aisyah? Mereka semua menjawab, Aisyah ya Rasulullah, kita kenal. Wanita yang lugu, yang jujur, yang tidak pernah begitu-begitu, tidak pernah. Sampai seperti itu. Nabi enggak tahu, hadirin sekalian. Tapi isu sudah luar biasa, menyebar ke seluruh kota. Jadi di dalam rumah tangga Nabi aja ada masalah, apalagi kita. Apalagi apa? Kita. Tapi ada rumah tangga yang adem ayem dari mulai menikah sampai sekarang. Begitu ya. Banyak yang kayak gitu, Masya Allah. Karena luar biasa, suka damai, enggak suka masalah. Nah, ini dalam rumah tangga Bapak Ibu. Kemudian juga yang kedua, as-sulhu di antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Seperti yang kita sebutkan dalam ayat surah Al-Hujurat itu. Ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kubu kaum mukminin yang lagi bertikai, berperang bahkan, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi sudah bukan rahasia lagi. Ada saja permasalahan di antara kaum muslimin, di antara ahlu sunnah sendiri, sampai berperang, hadirin sekalian. Ya, manusia tidak lepas daripada apa? Kesalahan. Ya, jangankan orang-orang yang nggak ngerti agama, yang jauh dari ibadah, orang-orang yang suka beribadah, orang-orang yang ngaji kadang bertengkar satu sama lain. Di zaman Nabi itu, sahabat khairul qurun, sebaik-baik generasi, apalagi zaman sekarang, ada enggak ribut-ribut di antara orang-orang yang mengaji? Banyak, hadirin sekalian, sesama ngaji, ya sampai diusir, enggak boleh ngaji. Ada ustadz dilarang masuk, padahal ngisi kebaikan itu, mengajarkan apa? Kebaikan. Siapa yang ngusir? Ya kaum muslimin sendiri, mengaku apa? Islam. Bayangkan seperti itu. Seharusnya diadakan perdamaian. Ada apa ini? Apakah hanya fitnah? Apakah yang disampaikan itu berbau teror, menzalimi orang? Harus, kalau dia orang muslim, mau duduk damai. Ayo apa ini? Jangan sampai mengambang begitu. Usir-usiran akhirnya. Yang dari Sumatera ke Jawa diusir.
Akhirnya yang dari Jawa ke Sumatera diusir juga akhirnya. Tidak bagus, nggak ada perdamaian. Nah ini yang dimaksud sulhu di antara kaum muslimin. Sulhu di antara kaum muslimin. Yang ketiga dengan orang-orang kafir. Ya, harus ada perdamaian dicontohkan oleh Nabi ketika kaum muslimin mengadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau enggak ada damai, saling perang. Maka diadakan perdamaian. Tidak apa-apa beda agama, tapi tidak boleh saling menyakiti. Ya, kalau ada musuh dari luar, bareng-bareng mempertahankan Madinah. Yang disebut dengan Mitsaqul Madinah. Ya, apa itu namanya? Piagam apa? Madinah. Tapi lagi-lagi orang Yahudi yang tidak mau mematuhi perjanjian-perjanjian. Wal kafiruna humudz zalimun. Sebagaimana Allah mengatakan orang-orang kafir itu memang berbuat zalim, tidak adil. Pasti mereka yang menyelisihi, hadirin sekalian. Makanya kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh dengan syarat yang kita sepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu harus mematuhi syarat ya, yang sudah ditekan bersama. Ini harus dihargai ini. Tidak boleh kemudian mengingkari syarat, hadirin sekalian. Perjanjian dengan orang kafir misalnya Sulh Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu 1400 kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi pingin umroh. Sudah 6 tahun dari hijrah itu tidak pergi ke Mekah. Dihadang sama orang Quraisy perang. Ada perang Badr tahun kedua Hijriah, ada perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Sekarang Nabi dan kaum muslimin pingin umrah, tidak perang. Akhirnya mereka memakai baju ihram. Berangkatlah dari Madinah menuju Mekah, pingin apa? Ibadah, pingin umrah. Tetapi sampai di Hudaybiyah dihadang sama pasukan militer. Ada Khalid bin Walid, para tokoh-tokoh Quraisy dihadang. Tidak bisa. Padahal mereka pakai baju ihram. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, enggak usah takut. Dihadang, mereka ngajak perang, kita perang ya Rasul. Walaupun kita pakai baju ihram, tidak pakai senjata berat, kita ladeni ya Rasul. Ya, mereka jual kita beli, bahasa kita gitu. Ya, itu Umar dan kaum muslimin siap. Tapi Rasul berpikir panjang ya. Ya buat apa? Selama ada perdamaian. Disitulah Nabi mengirim utusan-utusan, mereka juga mengirim utusan bersepakat poin-poin damai. Namanya sulhu apa? Hudaybiyah. Nabi ngalah, enggak apa-apa. Umrah dibatalkan, tahun ini enggak apa-apa. Tahun depan umrah. Bolehnya tahun depan, enggak apa-apa. Rugi tenaga kan? Jauh berhari-hari, dulu itu berhari-hari. Datang ke Mekah itu, hadirin sekalian. Tidak apa-apa sudah. Walaupun Umar enggak setuju waktu itu. Ya, Umar mangkal marah sama orang Quraisy. Tapi Nabi penting ini damai. Poin yang paling penting dari Hudaybiyah itu adalah tidak terjadi peperangan selama 10 tahun ke depan. Ini poin yang paling penting, menguntungkan kaum muslimin dengan orang kafir, hadirin sekalian. Memang secara kasat mata umat Islam dirugikan, tapi jangka panjang umat Islam diuntungkan. Karena musuh yang berat adalah kafir Quraisy selama ini. Ini sayap yang paling besar diwaspadai oleh kaum muslimin. Ternyata mereka ingin damai 10 tahun, ya bagus. Makanya setelah Sulh Hudaybiyah ini, Nabi pulang ke Madinah bersama kaum muslimin langsung menuju Khaybar. Perang apa?
Khaybar, orang-orang Yahudi. Dibereskan orang Yahudi ini. Karena Khaybar tempat konspirasi, makar, persenjataan orang Yahudi, uang banyak, ya, markas keburukan, semua masalah dari Khaybar. Maka Nabi beres dari orang Quraisy menuju apa? Khaybar. Ini pentingnya sulhu Hudaybiyah. Kemudian yang kita bicarakan paling banyak yang keempat ini, yaitu sulhu di antara dua pihak yang bertikai masalah harta. Masalah apa? Masalah harta. Harta fitnah, hadirin sekalian. Harta itu fitnah. Kalau kita tidak mengetahui tentang bagaimana muamalah dalam hal harta, ada kezaliman di situ. Ada apa? Kezaliman. Ada namanya ghasab yang kita pelajari kemarin tuh, menyerobot tanahnya orang, ya kan, menyerobot bisnisnya orang, ya, karena apa? Tamak dalam masalah harta. Kemudian para ulama hadirin sekalian dalam masalah harta ini, sulhu dibagi menjadi dua. Yang pertama sulhu ibra. Ibra ini melepaskan diri dari hak yang diakui, dari sebagian hak yang diakui. Misalnya apa? Hutang. Masalah apa? Hutang. Yaitu saya misalnya memberikan hutang kepada bapak, yaitu 10 juta. Ya kan? Saya tagih bapak. Bulan depan saya tagih. Katanya enggak ada. Saya tagih lagi, enggak ada. Susah untuk apa? Membayar. Setahun, 2 tahun enggak bayar. Ya, besok sampai 2 tahun. Akhirnya saya gini aja, saya mengadakan apa? Sulhu. Bapak udah bayar 50% saja. Tak usah berapa? 10 juta. Berarti berapa? 5 juta. Saya lepas hak saya itu separuh. Saya ingin damai. Oh iya kalau gitu. Ya, nah ini namanya sulhu apa? Ibro. Beri, barok. Berlepas apa? Diri. Nah, itu bagus seperti itu. Atau wis bayar 7 juta saja, ya 3 jutanya nggak usah dibayar. Saya rela, saya ridho. Ya ini bagus daripada nggak dapat sama sekali. Ya minimal setengah bisa apa? Balik, hadirin sekalian. Ini namanya sulhu ibro. Ya, yang penting dia mengakui kalau dia itu hutang, itu yang paling penting. Ya. Kemudian yang kedua adalah sulhu muawadhah. Sulhu apa? Muawadhah. Berdamai atas hak yang diakui dengan membayar selain jenisnya. Misalnya seseorang mengakui bahwa dia menanggung hutang atau barang. Kemudian kedua belah pihak mengadakan perdamaian dengan mengambil pengganti berupa sesuatu yang berbeda jenis. Maka ini kemudian berlaku seperti hukum jual beli. Tadi itu, ya kan, seorang tetangga membangun rumah, mengambil tanah sedikit dari tetangganya, mungkin 30 cm. Dia awalnya enggak sadar. Ya daripada ribut dia ngomong sama tangganya, "Bapak, saya minta maaf, saya enggak sadar ternyata keambil ini tanah Bapak 30 cm. Bagaimana?" "Ya sudah saya ganti saja, Pak. Saya
jual beli maksudnya. Saya beli, berapa harganya saya beli. Oh iya kalau gitu ya sudah. Sehingga ada namanya kompensasi, ada ganti rugi. Ya tanah diganti dengan apa? Uang. Itu namanya sulhu muawadhah, sebagai pengganti yang beda jenis, hadirin sekalian. Yang penting tidak masalah, tidak dendam, tidak rame. Tetangga sendiri, tidak usah kita ini terlalu berlebihan. Oh tidak bisa Pak, karena sudah dibangun 2 tingkat 2 lantai. Nggak boleh, harus dirobohkan semuanya. Kan kasihan juga, ya kan? Berapa dia bangun itu? Gara-gara 30 cm harus dirobohkan misalnya. Ya susah juga. Ya, ini terlalu keras. Sama tetangga tidak boleh gitu. Karena tetangga punya hak. Ya, sampai maku dinding saja, dinding kita dipaku, biarkan. Ya, biarkan hadirin sekalian. Karena mungkin dia butuh untuk nyangkutkan apa? Baju. Apalagi dia minta izin, kasih izin. Ya, kadang ada tetangga yang enggak tahu adab, asal maku saja. Ya. Ada nggak kayak gitu zaman sekarang? Ada. Maku di kasih kayu apa. Kalau kita pingin baik, biarkan saja. Karena tetangga kita, kecuali kalau terlalu besar kelihatan, itu kita tegur. Tapi kalau kecil hanya paku berapa gitu, biarkan. Itu akhlak kita kepada siapa? Tetangga, hadirin sekalian. Muslim itu harus begitu. Ya, jangankan seorang muslim, ya orang kafir pun kita disuruh berbuat baik selama dia itu tetangga kita. Kemudian dikatakan di sini juga ada namanya as-sulhu ma'al inkar. Seseorang mengklaim piutang, menghutangi seseorang, ya. Barang miliknya itu ada pada orang lain. Lalu pihak yang digugat mengingkari atau diam dalam keadaan tidak tahu hak yang diklaim. Kemudian orang yang beri hutang itu menuntut, ya, mengadakan perdamaian, ya, dengan pembayaran uang dengan jumlah secara kontan atau tunda. Maka sulh dalam kondisi ini sah bila tergugat berkeyakinan, ya, bahwa gugatan tersebut keliru, namun dia rela membayar karena dia tidak ingin bertikai demi menembus sumpahnya agar dia tidak bersumpah. Sementara pihak pengklaim juga meyakini klaimnya benar, maka dia menerima uang ganti dari haknya yang sah. Maksudnya apa di sini? Jadi misalnya saya mengutangi Bapak tadi 10 juta. 6 bulan saya tagih. Ya, mungkin ada bukti juga. Ternyata Bapak mengingkari. Loh, saya enggak utang kok sama Bapak. Dari mana? Lah ini buktinya. Enggak, saya enggak utang. Mengingkari gitu. Tapi dia sadar akhirnya, ya sudah, daripada nanti hari kiamat ribut. Ya sudah Pak, ya saya damai. Berapa utangnya? Ya, atau saya ganti apa gitu ya, semen atau saya ganti apa walaupun tidak pakai uang. Ya sudah. Ya, itu namanya bagus sah juga, hadirin sekalian. Karena bagaimanapun orang menagih itu punya bukti. Dia mengingkari mungkin karena lupa. Ya, jadi mana yang lebih kuat? Yang ngasih apa? Hutang, yang piutang itu. Nah ini perlu, karena apa? Masalah muamalah ini, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Ya, kalau kita ini berdosa kepada Allah, bertaubat, insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita ini ada masalah dengan manusia, nah itu masalah nanti harus diselesaikan. Selesaikan hari ini, kata Nabi. Sebelum nanti hari kiamat tidak manfaat lagi dinar wala dinar. Tidak manfaat lagi nanti. Di hari kiamat tidak bisa balas dengan uang. Ganti dengan uang tidak bisa. Yang ada itu adalah kebaikan kita yang diambil oleh Allah.
diberikan kepada orang yang apa? Dizalimi. Itu masalah. Makanya harus selektif, betul-betul bermuamalah kepada manusia itu dengan baik. Kalau tidak, masalah. Atau orang menyepelekan masalah ini, tidak peduli mau ngambil haknya orang, mencuri, menyerobot, tidak peduli. Ada orang kayak gitu tuh. Tega hadirin sekalian. Ya, ghasab seperti itu ada. Bahkan terang-terangan. Orang ini enggak takut sama Allah. Enggak takut azab Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Makanya dalam hidup ini harus ada 3 perasaan ya tentang Allah SWT. Yang pertama kita harus takut, khauf. Yang kedua harus ada roja, berharap. Yang ketiga mahabbah, cinta. Harus itu. Takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut Allah enggak mengampuni kita, takut dengan neraka, azab kubur, harus ada rasa takut itu. Yang kedua roja, roja itu berharap. Berharap Allah mengampuni kita, berharap surga, ya, berharap kita ini diringankan beban kita di hari kiamat, di kuburan juga. Ini harus ada harap, roja. Yang ketiga mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, ini harus ada. Kalau orang sufi itu cinta saja. Tidak ada takut sama roja, tidak ada. Mereka mengatakan apa? Kita beribadah ini bukan karena mengharap surga. Begitu juga kita menjauhi maksiat ini bukan karena takut neraka. Bingung dah? Ya, padahal kita disuruh takut dan disuruh berharap. Itu mereka memaknai ikhlas seperti itu. Mereka mengatakan wali-wali kita, wali-walinya orang sufi itu, ya takut neraka bagaimana? Wong diludahi aja neraka itu padam. Mereka mengatakan seperti itu. Ya, dan mereka tidak berharap surga. Ya, jadi memang dasar mereka itu dalam beribadah bukan dari Nabi, bukan dari syariat Islam. Mereka punya syariat sendiri, bikin apa sendiri. Karena mereka menganggap bahwa syariat Nabi Muhammad untuk orang awam. Sedangkan syariatnya orang sufi untuk orang-orang yang khusus. Para aulia. Katanya gitu. Tambah bingung pokoknya hadirin sekalian. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan sulhu, ya, sulhu hukumnya sah atas hak yang tidak diketahui, yaitu uang atau barang yang sudah tertutup untuk diketahui. Misalnya di antara 2 orang ada hubungan hak dari kerja sama atau jual beli yang sudah sangat lama, lalu kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui hak rekannya. Ini mengadakan sulhu. Ya, jual beli, kalau sudah terjadi jual beli, mereka menganggap belum terjadi jual beli, ya sulhu saja. Ya, sulhu juga misal dalam bentuk waris. Ya, masing-masing sudah mendapatkan hak warisnya, ahli waris ini ada yang 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6. Misalnya A dapat 1/8 tapi berupa rumah, B dapat 1/6 tapi berupa tanah. B ini enggak butuh tanah, dia butuhnya rumah. Si A enggak butuh rumah, butuh apa? Tanah. Ya sudah, bertemu aja. Ya apa? Tukar menukar. Nanti ada istilahnya apa? Kelebihan. Dihargai berapa tanah ini, dihargai berapa rumah ini. Tukar. Kalau harga rumah lebih besar, tinggal nambah saja yang punya tanah ini. Tinggal nambah berapa begitu. Itu namanya apa? Sulhu. Jadi yang mudah saja. Kita disuruh untuk memudahkan orang lain selama di dunia, nanti insya Allah kita punya kesulitan, dimudahkan oleh Allah di mana? Di akhirat. Hadirin sekalian, paham ya? Jadi mudah, jual beli mudah, tidak bersulit.
sama tetangga diajak damai, ayo. Itu Nabi, hadirin sekalian. Walaupun para sahabat banyak yang di belakang gerutu, seperti Umar yang gerutu itu. Ya, dia ngomong sama Nabi, Nabi tetap ngomong sama siapa? Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah kita pengen umrah? Kok kita mau pulang ke Madinah? Kenapa kita takut? Ditegur sama Abu Bakar Umar. Ya Umar, taati Rasulullah. Sudah ikuti aja Rasulullah. Kamu akan mendapatkan kebenaran. Ikuti Rasulullah. Itu bedanya Umar sama siapa? Abu Bakar. Ya sudah, akhirnya Umar tidak bisa apa-apa. Akhirnya sekalian, mau nggak mau ngikuti. Ya, ikuti Rasulullah. Memang kelihatannya ini tidak menguntungkan. Udah berapa orang, banyak orang datang ke Mekah pengen umroh, dihadang, nggak boleh. Disuruh balik tahun depan. Ikuti aja Rasulullah. Nggak usah kamu banyak protes. Dinasihati sama siapa? Abu Bakar. Ya sudah kalau gitu. Ya, itulah hadirin sekalian, orang Muslim itu suka damai. Ya, dan damai itu baik. Kan Allah mengatakan wasulhu khair. Ya, selama bisa damai, kenapa harus berperang? Ya kan? Nanti masalah perang itu, masalah ekonomi, nanti ada banyak janda, banyak anak yatim. Seperti itu. Seperti yang terjadi sekarang, perang di mana? Ukraina sama Rusia. Ya. Mereka orang-orang non-Muslim, tapi efeknya juga ke umat Islam, ke seluruh dunia juga, ya kan? Mahal tepung-tepung itu tinggi sekarang. Susah, kaum muslimin juga yang bisnis susah mulai sekarang sudah terasa. Seperti itu. Kemudian sulhu tidak sah hukumnya untuk semua hak yang tidak boleh diambil uang pengganti darinya, seperti sulhu untuk hukuman hudud, karena ia disyariatkan sebagai pencegahan. Ya. Kalau memang sudah terjadi pembunuhan secara sengaja, tapi ada beberapa kisos pembunuhan enggak sengaja, boleh sulhu dengan membayar diat, boleh. Ya, misalnya dia tidak niat membunuh, cuma nempeling saja, tidak membunuh kan? Kayak Nabi Musa. Nabi Musa ingin memberikan pelajaran, dipukul tok sedikit sekali cuman, mati nggak taunya. Nabi Musa kaget, tangan. Wallah, ini setan ini, bukan dariku ini, setan. Aku enggak niat untuk membunuh, lah kok mati langsung. Bayangkan Nabi Musa ini, kalau sekarang tinju mungkin dia juara terus. Tidak ada yang berani, satu tonjokan langsung geblak kayak. Hadirin sekalian. Nah, seperti atau dia melempar burung dengan batu besar, burungnya terbang kena kepala tetangga, mati. Ya, nah ini kisos, bisa dikisos dia. Tapi keluarganya atau dia menawarkan, saya tidak mau dikisos. Ya sudah, saya bayar saja. Ya pakai saya damai. Nah, itu boleh. Ya, dia mukul orang sampai sobek. Dalam Islam kisos. Pukul balik sampai sobek. Tapi dia mengatakan, ya sudah, saya mau damai, saya bayar sudah. Kamu minta berapa? Jangan kisos saya. Kebetulan ini butuh uang keluarganya ini. Kamu minta berapa? Mau saya kasih 50 juta? Oh enggak mau, harus lebih. Ya berapa lebih? Berapa? 200 juta. Ya sudah, saya kasih 200 juta. Selesai. Enggak ada tuntutan nanti pada hari kiamat. Hadirin sekalian. Nah, itu dibolehkan dalam hal ini. Kecuali kalau sudah pengadilan memutus vonis, apalagi pembunuhan berencana, ya tidak boleh ada sulhu. Harus ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Iya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Ya.
Waalaikumsalam. Ini terjadi di komplek di sana. Jadi ada salah satu tetangga membuat pagar untuk garasi itu lebih sekitar 2 jam ke jalan. Nah, itu kan ada di komplek itu ada koordinatornya, ketua. Nah, tapi banyak tetangga yang protes. Kita mengambil tanah untuk jalan mobil. Tapi akhirnya ketua itu memutuskan di rapat itu bahwa yang bikin pagar lebih ini mau membayar Kompensasi. ya komplek ini. Nah itu apa boleh? Itu apa suruh? Artinya perdamaian. Tapi dia mau membayar. Lah warga setuju enggak? Ya warganya setuju aja, cuma maksudnya uangnya ini untuk ke kompleks itu. Masuk kas. Karena Iya. ini milik jalan. Iya, iya. Kalau dalam kitabnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i seperti dalam kitab Matan Abu Suja itu dibolehkan seseorang membangun, tapi membangun yang tinggi. Rumahnya 2 lantai, kemudian dia menambah. Tapi dikatakan di situ Torik nafis, yaitu jalan umum yang tembus gitu. Jalan apa? Umum yang tembus. Itu dibolehkan. Dasarnya apa? Nabi pernah menaruh saluran air rumahnya pamannya Abbas yang melintasi apa? Masjid Nabawi, masjidnya dia. Jadi harus tinggi gitu. Harus apa? Tinggi. Maksudnya tinggi di sini kalau zaman dulu setinggi onta atau lebih tinggi daripada, sehingga kalau onta itu lewat dia tidak apa? Terganggu. Kalau sekarang tingginya itu harus lebih tinggi daripada truk misalnya. Sehingga truk itu kalau lewat tidak apa? Terganggu gitu. Itu kalau jalan umum. Tapi kalau jalan khusus tidak boleh. Jalan khusus perumahan ini khusus. Tidak boleh perumahan itu. Ya, kalau membuat apa? Kayak gitu itu, kanopi ya, misalnya kanopi begitu. Tadi itu kecuali ada kesepakatan bersama. Ya, jadi sehingga ada apa? Kompensasi. Udah kompensasi dibuat untuk warga. Kalau warganya setuju, dia berani membayar uang dan ya untuk warga sudah. Tidak apa-apa. Karena dia masyarakat umum membolehkan, sepakat, ya sudah, tidak apa-apa. Masalahnya kalau tidak sepakat tidak boleh. Kalau jalan umum boleh, tapi selama tidak mengganggu. Yang enggak boleh itu jalan umum yang tidak bisa orang melewat dengan terganggu lah ibaratnya gitu, dengan lancar. Tidak bisa lewat dengan lancar, tidak boleh. Yang boleh itu atas, bagian atas saja. Tapi kalau perumahan itu jelas tidak boleh. Tapi karena seluruh warga bersepakat, ya sudah selesai masalah. Tidak ada tuntutan. Artinya dia membayar kompensasi. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, termasuk juga satunya juga parkir. Depan rumah itu. Jadi ada pasurnya. Kan sama masyarakat, sama keluarga itu sepakati dia bayar 1 bulan 50.000, tapi parkir di taman. Tidak apa-apa, bagus itu. Jadi ada ada tanggung jawab. Ya enggak asal-asalan saja begitu. Bagus, tidak apa-apa. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Muslim harus berpegang teguh dengan syarat-syarat yang dibuat. Ya, untuk supaya disiplin, ke asal parkir begitu. Apa boleh begitu. Ya, ada lagi?
yang bertanya tentang masalah ini? As-sulhu, hadirin sekalian. Kalau tidak ada, saya cukup sampai di sini. Mungkin mengenai sulhu tadi, kalau kita berlalu lintas dengan adanya misalnya kita melanggar aturan lalu lintas, jadi kita tangkap. Akhirnya nanti dipanggil sama polisinya di pos itu tidak berdamai dengan membayar, tidak sesuai dengan kalau masuk sulhu. Oh itu enggak, karena peraturannya kan enggak boleh memang. Itu suap, riswah. Kecuali dia membayar sesuai dengan apa? Denda. Plus minta tolong mungkin ya. Tapi kalau memang pemerintah melarang enggak boleh. Karena pemerintah melarang apa? Tidak boleh memberikan apa? Uang. Ya mau nggak mau ikut sidang, ikut sidang. Jadi memang itu jelas-jelas suap memang. Kelihatannya memang itu boleh, tapi sebetulnya itu suap dan dosa besar sebetulnya. Tapi kadang polisi nawari, ya sudah mau tak apa namanya? Tak ikutkan sidang, titip, ya titip. Misalnya sidangnya itu 125 sama plus sama apa? Ininya. Kalau dia memang konsekuen ya tidak ada masalah sebetulnya. Kalau dia mengatakan sidang, cuma masalahnya adalah sudah dilarang. Dari pusat itu apa? Melarang. Dari Kapolrinya melarang tidak boleh memberikan apa? Uang atau titip. Begitu. Mau nggak mau ya sudah pakai biro jasa saja untuk ngikuti apa sih sidang. Kalau nggak mau ribet, biar biro jasa yang ikut apa sih sidang, seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau langsung itu yang apa namanya tidak boleh karena ada peraturan. Ya, ini bukan sulhu. Tapi apa suap? Tadi itu sulhu itu boleh selama tidak menghalalkan apa yang apa diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Seperti itu. Taib, terima kasih, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.